Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadar, NIM 2307050083. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang struktur data ya, yang tipe linear yaitu dinamis. Yang akan saya lanjutkan adalah tipe stack dan queue. Baik, langsung saja. Nah, apa itu stack? Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan itu tumpukan, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya itu elemen yang terakhir disisipkan akan jadi elemen pertama gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di samping ini ada contoh piring ya. Nah, jadi apabila kita ingin mengambil piring bagian bawah gitu, kita harus terlebih dahulu menyisipkan semua piring yang ada di atasnya gitu. Istilahnya tumpukan gitu. Oke, selanjutnya ada karakteristik stack. Nah, stack digunakan pada algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, Thread Transversal, Recursive, dan lain sebagainya. Stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list gitu. Jadi mengikuti prinsip operasi last in first out, yaitu elemen yang dimasukkan pertama akan muncul terakhir. Begitupun sebaliknya. Nah, penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan. Jadi kayak konsep piring tadi ya, mulai dari atas itu. Apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan elemen, maka akan jadi stack overflow. Nah, apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, maka tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack overflow, stack underflow gitu. Lanjut. Jadi apa kelebihan dari stack itu? Nah, manajemen data yang efisien. Stack membantu pengelolaan data berdasarkan prinsip operasi LIFO atau LIFO yang tidak bisa dilakukan dengan linked list dan array. Nah, manajemen fungsi yang efisien. Ketika suatu fungsi dipanggil, variabel lokal disimpan dalam stack dan secara otomatis dihancurkan setelah dikembalikan itu. Itu kontrol memorinya. Stack memungkinkan kita untuk mengontrol memori dialokasikan dan tidak dialokasikan gitu. Nah, itu manajemen memori yang cerdas. Stack secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak. Stack tidak mudah rusak. Oleh karena itu, stack cenderung lebih aman dan dapat diandalkan. Nah, tidak mengizinkan perubahan untuk variabelnya. Jadi variabel pada stack tidak dapat diubah ukurannya. Tapi karena kelebihannya pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan apa? Pertama tuh ukuran memorinya terbatas. Itu kemungkinan stack overflow. Jadi kalau terlalu banyak objek di stack dapat meningkatkan risiko stack overflow gitu. Stack overflow. Nah, itu akses acak tidak dimungkinkan dalam stack. Kita tidak dapat mengakses elemen secara acak gitu. Nah, habis itu dapat menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Nah, ketika penyimpanan variabel akan ditimpa, kadang-kadang akan menyebabkan perilaku fungsi atau program yang tidak terdefinisi. Itu penghentian yang tidak diinginkan. Jika stack berada di luar memori, maka dapat menyebabkan penghentian yang tidak normal gitu. Oke, selanjutnya tipe data struktur data queue ya. Nah, jadi apa itu queue? Queue atau dalam bahasa Indonesia ya berarti antrian adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data yang dalam urutan linear. Jadi prinsip dasar dalam struktur data ini adalah first in first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama pula yang untuk dikeluarkan itu. Oke, jadi konsepnya gitu gimana sih? Konsep cara kerja misalnya seperti jajaran orang yang sedang memiliki antrean di supermarket gitu. Nah, di mana orang pertama yang datang adalah orang pertama yang dilayani, first in first out. Nah, pada struktur data ini urutan pertama data yang dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya, data pada urutan terakhir, data yang baru ditambahkan disebut batch reel atau tail. Oke. Sebentar. Nah, fungsi queue
Queue memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrean tugas atau operasi secara efisien. Nah, dalam sistem komputasi, ia digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrean pesan, dan manajemen sumber daya. Oke, itu apa keuntungan dan kekurangannya? Nah, keuntungannya data berjumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Itu proses insert dan delete data dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in first out FIFO. Oke, lalu efisiennya dalam menangani tugas berdasarkan urutan kedatangan. Nah, karena ada keuntungan pasti ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu dalam antrian gitu. Itu memerlukan alokasi memori yang cukup untuk penyimpanan antrian. Nah, apa perbedaan antara kedua tipe data ini? Nah, ada bilang stack itu tumpukan, kalau queue itu antrian. Nah, kalau stack itu elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen utama yang diambil gitu. Nah, bisa kalian lihat operasi utamanya stack itu ada yang disebut push, pop, dan pick. Nah, push itu adalah menambahkan elemen ke bagian atas stack. Pop menghapus elemen dari bagian atas stack. Kalau pick melihat elemen yang ada di bagian atas tanpa menghapusnya. Nah, kalau queue itu first in first out. Elemen utama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil gitu. Nah, di queue ini memiliki operasi utama yaitu enqueue, menambah elemen ke bagian belakang queue, dan deep queue menghapus elemen dari bagian depan queue. Yang terakhir pick melihat elemen bagian depan tanpa menghapusnya. Jadi bisa diambil kesimpulan perbedaannya itu pada urutan elemen prosesnya gitu. Kalau stack itu tumpukan, sedangkan queue itu antrian. Jadi untuk lebih jelas, ayo kita coba. Oke. Nah, mari kita coba. Stack cek begini. Nah, pertama-tama itu kita buat array dulu. Array kita kasih nama variabelnya stack juga lah. Oke, kita buat array kosong. Nah, yang pertama tuh yang akan kita lakukan tuh kita push arraynya. Bentar, kita buat dulu. Pertama tuh push. Nah, push ya. Oke, tadi push tuh untuk menambah elemen ya. Oke. Nah, pertama tuh kita kita tambah elemennya tuh ke dalam array stack nih. Caranya kita panggil nama variable stack, itu kita append. Nah, fungsi append nih untuk menambah array di sini. Nah, misalnya kan kita tambah tuh pertama tuh tambah string gitu. Ntar, aduh ngaco. Itu yang kedua, ntar salinnya. Kita tambah number ya. Oke. Depo number maksudnya 10 gitu. Lalu kita tambah lagi apalagi number juga, kita kasih beda ya, 19. Nah, jadi dengan metode append nih dia akan menambahkan ini elemen key yang kita buat nih ke dalam array ini. Coba kita lihat stacknya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia ya, tapi kan terminal baru sih. Oh, nggak apalah, ntar kecil dulu. Oke, segini cukup. Oke, kita sudah melakukan push ya. Selanjutnya kita akan coba pop. Nah, pop ini untuk mengambil elemen dari bagian tumpukan itu, bagian atasnya. Mengambil elemen di bagian atas.
bagian atas. Nah, bagian atas ini itu nanti di bagian akhir arraynya. Jadi semisal kalau ada contoh ya, kalau ada array gini 1, 2 string apapun itu. Nah, jadi kalau tumpukan yang pertama tuh di akhir nih, yang string shoot nih. Nah, ini tumpukan pertama nih. Oh, maksudnya tumpukan akhirnya. Kalau tumpukan pertama itu di 1 nih, begitu. Oke. Coba kita lakukan pop ya. Kita simpan variabel misal pop gitu. Habis itu kita panggil variabel start tadi, kita lakukan pop. Nah, coba kita lihat hasil. Tambahkan sedikit array string maksudnya, pop element. Kita panggil popnya. Ini untuk mengambil bagian atas elemen, bagian akhir dari elemen maksudnya, bagian bawahnya. Yang kita tahu di sini elemen yang masuk itu elemen 19 ya. Dah, coba kita lihat, coba di sini. Laundry. Contoh. Coba. Oke lah, kita pakai terminal bawah aja. Nah, ini dia. Oh, belum save. Oke, coba ulang. Nah, ini dia. Jadi elemennya yang tumpukan terakhir nih, 19. 19 ini tumpukan yang paling atasnya ya. Oke. Kalau tak percaya, coba kita tambahkan lagi. Misal kita tambahkan string itu atau elemen boolean true. Ntar kita print, kita print aja pop gini. Coba kita panggil. Nah, hasilnya true, begitu. Oke, selanjutnya hapus ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pick. Jadi pick ini untuk melihat elemen teratas tanpa untuk menghapusnya gitu. Lihat elemen teratasnya, atas tanpa menghapusnya. Nah, jadi untuk mengambil elemen yang paling atasnya yaitu true ini kan. Sekarang kita ada punya 4 elemen dalam array ini, yaitu string, 10, 19 dan true. Nah, kita masukkan dalam variable pick dulu. Oke. Lalu kita panggil stack ya. Stack. Nah, kita lakukan gini, min 1. Ini artinya itu dia akan mengambil min 1 apa tuh batasan arraynya, mengambil bagian terakhir dari elemen arraynya gitu, bagian teratasnya gitu. Kalau semisal yang teratasnya true ini, dia akan mengambil yang true ini, elemen terakhir lah gitu ya. Oke. Coba kita lakukan pengkondisian gitu. Semisal pick picknya kita panggil stack. Kita printkan stacknya, start begini. Lalu kita panggil else.
kita berikan, nah stacknya kosong begitu. Jadi jika stacknya ada, kita keluarkan stacknya, jika tidak ada ya berikan kosong gitu. Bentar. Oke, kita save dulu. Ini kita bersihkan, panggil ulang. Berikan stack. Oh, ini keluar semuanya karena stack yang kita keluarkan. Ya elah, maksudnya yang kita panggil tadi pick. Oke, sorry typo, coba tolong. Nah ini dia 19. Minus 3 terakhir itu yang ke sini ya, ini nih, sini. Jadi kalau misalnya kita ganti 0, mari kita lihat. Nah, hasilnya string. Oke. Ini bisa jadi lebih singkat kalau misalnya kita lakukan sini. If stack salah, oh ya stack else none, jadi kembalikan kosong gitu. Minus 1. Nah begini. Lupa save. True. Oke. Sudah dapat. Itu bukan try lagi tuh. Jadi kita lanjut ke Q. Kita lanjut ya. Oke, yang tadi itu kita hapus ya. Nah, sekarang NQ. Setelah NQ. Oke. Pertama kita buat variable NQ. Oh, salah. Typo. Q. Oke. Kita buat suruh letak Q nya. Sorry kok. Q. Nah, kita buat array kosong dulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah NQ ya. NQ U. Oke. Ini untuk menambah elemen ke bagian akhir antrian itu. Untuk menambah elemen ke akhir antrian ya. Nah, kita panggil variable Q nya. Tadi buatkan Q, kita lakukan append kayak tadi. Nah, misalnya sekarang number ya, mau cepat ya. Oke, kita punya 20 di sini, lalu 30. Nah, kita coba keluarkan ya. Kita print isi Q. Oke, kita concat dengan variable view. Oke, kita save, lalu kita coba panggil. Nah ini dia. Oke, kita berhasil untuk memasukkan variabelnya ya, elemen maksudnya. Selanjutnya kita akan lakukan ya teknik DQ untuk mengambil elemen pertama di antrian. Oke, kita buat variabel DQ gini. Oke, kita panggil variabel
Q yang tadi kita pop. Nah, popnya itu yang indeks ke 0, indeks pertama 10 nih. Oke, kita coba printkan elemennya. DQ ya, Q ada gini ya. Nah, lalu kita coba printkan juga kita print isi dari Q setelah di Q ya. Oke, kita panggil elemen Q tadi itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita ambil elemen yang pertama nih, elemen yang 10. Jadinya elemen 10 ini berpisah dari Q nih. Nah, ini hasilnya pasti begini. Hasilnya masih tinggal 20 dan 30 gitu, karena 10 nya sudah dipopkan ke sini. Nah, coba kita pastikan. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang 10 ini sudah di DQ ke variabel ini kan, yang indeks ke 0, yang 10 nih dipindahkan ke variabel ini, lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, jadi setelah dipindahkan ini tinggal di array Q ini sisa 20 dan 30 begitu. Ini tentunya kalau kita lihat DQ salah Q yang indeks ke 0 seharusnya 20 ya. Iya benar, 20. Karena 10 ini sudah dipindahkan ke variabel ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pick depo. Oke. Nah, pick ini kita pakai cara yang tadi ya, cara yang kayak di start. Kita panggilkan variabel. Yalah, kenapa di komentar? Oke, kita panggilkan variabel Q. Kita ambil indeks pertamanya. Nah, oh ya lupa, kita kasih komentar. Pick untuk melihat elemen terdepannya begitu. Lalu kita lakukan ternary operator ya. Oh ya, yang tadi itu emang disebutnya ternary. Kayak tadi Q. Aduh. Q else kita kosongin. Udah lihat hasilnya. Print elemen dengan pick yang terdepan. Oke, kita panggil pick. Nah, jadi kawan-kawan bisa coba, itu hasilnya pasti ini. Elemen terdepannya karena sudah dipisahkan tadi, sekarang elemennya tinggal 2 ya, jadi
Jadi elemen terdepan masih 20. Ya. Kita lihat aja. Kita bersihkan dulu. Clear, kita panggil. Nah, elemen terdepannya 20. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.